Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Borok menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek di sini adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Menurut Sukrisno Agus, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Liabilitas jangka pendek terdiri atas utang usaha. Utang usaha di sini kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, pinjaman dari bank, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh sesuatu perjanjian kredit. Yang ketiga, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang keempat, utang piutang. Yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam, voucher payable. Yang tujuh, utang dividen. Yang kedelapan, pendapat yang diterima di muka. Menurut PSAK, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, entiti memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Tujuan audit. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka pendek adalah untuk memeriksa. Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas kewajiban jangka pendek. Dengan adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, digunakan formulir-formulir yang bernomor untuk tercatat. Adanya sistem operasi untuk pembelian maupun pelunasan uang. Beberapa liabilitas jangka pendek seperti utang dagang, beberapa akurum untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Adapun prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek yang sering digunakan oleh seseorang auditor. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal contoh atas kewajiban jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, untuk hutang dagang. Yang keempat, secara tes basis. Yang kelima, seadanya terdapat monthly system of account dari supplier. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Eka Saputri dengan NIM 18383022047. Di sini saya sebagai pemateri kedua sekaligus pemateri terakhir akan memaparkan terkait audit liabilitas jangka panjang. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu audit liabilitas jangka panjang, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jadi, menurut Agus Sukrisno, liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo atau harus dilunasi lebih dari 1 tahun yang akan datang. Itu liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kredit investasi. Kredit investasi di sini adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk pembelian aset tetap kecuali tanah. Nah, untuk yang kedua ada utang obligasi. Utang obligasi adalah pinjaman jangka panjang perusahaan dengan obligasi.
Nah, jenis obligasi di sini ada berbagai macam jenis obligasi. Yang pertama ada registered bonds, yang kedua coupon bonds, yang ketiga term bonds, yang keempat serial bonds, ada convertible bonds, yang kelima juga ada callable bonds, ada secured bonds dan unsecured bonds. Nah, yang ke-8 jenis ini adalah jenis-jenis dari obligasi yang dapat digunakan di ketika utang obligasi. Nah, jenis liabilitas jangka panjang yang selanjutnya adalah wesel bayar yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, apa itu? Jadi wesel bayar di sini adalah surat pernyataan dari debitur untuk membayar sejumlah tertentu. Nah, untuk selanjutnya adalah utang dari pemegang saham atau perusahaan induk. Nah, apa itu? Jadi utang dari pemegang saham atau perusahaan induk di sini adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan induk atau pemegang saham kepada perusahaan anak atau afiliasi yang baru saja beroperasi dan sedang membutuhkan bantuan pinjaman. Nah, untuk utang yang selanjutnya ada utang subordinasi. Nah, subordinasi di sini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham atau perusahaan induk kepada perusahaan anak yang tanpa bunga dan bisa dibayar kembali ketika perusahaan itu sudah memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bridging loan. Nah, bridging loan di sini adalah pinjaman sementara yang bisa dibayar kembali ketika kredit investasinya yang dibutuhkan sudah diperoleh dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga pasar. Nah, untuk jenis liabilitas jangka panjang yang terakhir adalah utang leasing. Utang leasing di sini adalah utang atau pinjaman jangka panjang kepada perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap. Nah, itu sekilas terkait liabilitas jangka panjang. Setelah kalian mengetahui apa itu liabilitas jangka panjang dan jenis-jenis liabilitas jangka panjang, adalah tujuan audit liabilitas jangka panjang. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang baik. Yang kedua adalah untuk memastikan apakah seluruhnya sudah dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk memastikan apakah benar merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat adalah apakah beban bunga dan bunga terutang itu sudah seluruhnya dicatat. Yang kelima, apakah bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban asal. Nah, itu tujuan dari audit liabilitas jangka panjang. Nah, untuk prosedurnya sendiri di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh auditor. Di antaranya adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol. Nah, yang kedua adalah kirim konfirmasi ke bank pemberi pinjaman, antara lain berisikan plafon kredit, saldo, tingkat bunga, jangka waktu kredit, dan juga jaminan. Nah, yang ketiga adalah periksa penghitungan bunga dan juga pembayaran bunga. Nah, prosedur yang keempat adalah untuk hutang kepada pemegang saham, kirimkan juga surat konfirmasi. Nah, prosedur yang kelima adalah periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang untuk dilakukan reklasifikasi. Dan prosedur yang terakhir adalah apakah penyajiannya sudah sesuai dengan SAK, ETAP atau IFRS. Nah, itu saja tujuan dari audit liabilitas jangka panjang dan juga prosedur dan atau langkah-langkah yang harus dilakukan seorang auditor untuk melakukan auditing liabilitas jangka panjang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.